Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya masih tertarik dengan Pak Mabur Pasaribu ini. Tadi Pak Mabur bilang ada 400 karyawan yang sekarang minta. Itu karyawan bidang apa saja? Buruh kasar yang di pabrik, Pak. Di pabrik apa? Yang di Rupei, di Tambak Aram. Yang kayu? Iya, yang kayu. Terus kemudian yang mebel. Nah, kan dia bikin mebel juga, kusen-kusen pintu. Oh, jadi itu ada 400-an orang? Iya, Pak. Kebetulan itu putar daerah semua, Pak. Sebagian besar. Mama. Yang minyak berapa orang? Saya nggak tahu kalau minyak itu. Saya nggak ngerti itu, Pak. Karena itu kan barang itu kan ada di laut, jadi saya nggak ngerti saya. Nggak ngerti Bapak? Iya, Pak. Bapak nggak pernah nanya kenapa tidak jadi pengusaha saja gitu loh? Iya, Pak. Nggak jadi pengusaha atau orang lain yang ditaruh jadi pengusaha, dia nggak perlu urus lagi usaha? Kalau sampai ke situ sejauh itu mungkin saya nggak ngerti. Yang saya tahu itu usaha dia yang usaha kecil-kecilan ini, yang kios ini. Itu awalnya. Karena itu saya sampai sekarang saya monitor itu, Pak. Nggak, kenapa tidak adiknya saja dan dia tetap jadi polisi? Itu kerja sekarang memang polisi begitu, Pak. juga banyak kan? Sekarang mereka adiknya juga gabung, itu kan usaha gabungan, Pak. Ya tapi kan dia masih ikut di dalam itu. Bukti rekeningnya pun atas nama dia. Kalau saya pikir dia ikut itu, saya tahu dia polisi dari Kampar, Pak. Hah? Kalau sekarang saya nggak ngerti kalau dia ikut. Tapi yang saya tahu itu, kalau mereka kumpul tuh istrinya, adik-adiknya, adik perempuannya kan 2 di sana, adik laki-laki 2. Yang saya kalau ke situ, contoh misal, mungkin saya ke sana, mungkin ambil kayu-kayu bekas gitu kan, minta gitu kan. Yang saya tahu adiknya di situ. Nggak tahu saya pernah ada. Rasanya ini ya logika aja Pak. Rasanya ada usaha-usaha yang memang baru lancar kalau dia jadi polisi. Tapi kalau dia nggak polisi bahaya ini kerjaan. Ya itulah, itu resiko dia, Pak. Tapi kita sudah larang. Kalau kau memang mau berusaha dari awal, jadi orang yang pertama masuk Papua itu dalam keluarga besar itu Pak Mabur? Saya, kebetulan bapak saya TNI, Pak. Hah? Bapak saya dulu ditugaskan terjun di tahun 62 di Merauke, Pak. Oh, bapak tahun 62, 66 kami diambil di keluarga, dipindah kami semua. Saya kira bapak dari Siborong-borong. Bapak saya. Bapak saya. Bingung saya ya, tadi. Sampai jadi sekarang. waktu Dwi Kora. Iya, Dwi Kora. 66 setelah aman, bapak saya pulang, kami semua pindah satu batalion dengan rombongannya batalionnya Pak Ilme Burdani. Tapi beliau tidak pindah, Pak Ilme Burdani. Bekas anak buahnya yang terjun di Merauke. Ya. Bapak saya, ya. Pulang? Ya, dan beliau pulang ke mana? Ya, Pak. Pulang ke Sumatera? Tidak, meninggal di Surabaya, Pak, ke Sorong. Oh, dibawa ke Sorong. Kami sudah bermukim di Sorong, Pak, sekeluarga. Beranak cucu di sana, Pak. Karena kalau 46 tahun Bapak di situ berarti dari tahun 65. 66. Ya. Itu 4 tahun setelah Papua kembali ke Indonesia. PPRA juga saya masih sana, Pak. Masih UNTEA di sana, Pak. PPRA udah umur berapa, Bapak? Ya. PPRA. Saya 69 SMP. 69 SMP. Ya. Dia masih kecil Bapak waktu PPRA diadakan. Ke sana, Pak. 66 saya SD kelas 6, kelas 2. Kelas 6. Baik, Pak. Saya ke Kapolda. Ada yang perlu ditambahkan, Pak Kapolda? Ya, terima kasih Bapak Karni. Jadi ada beberapa hal yang saya mau tambahkan. Yang pertama saya kira memang kita harus perlu klarifikasi mengenai masalah LHP dari PPATK, masalah istilah yang digunakan. Saya tidak yakin bahwa masyarakat semua tahu. Kalau yang pendidikan mungkin memahami pengertian akumulasi itu, Pak. Jadi akumulasi 1,5 triliun sehingga otomatis di benak semua orang seolah-olah LS memiliki dana 1,5 triliun. Paling dimaksudlah akumulasi, bukan saldo. Nah, akibatnya yang terjadilah wah sekali jadinya. Padahal tadi sudah dijelaskan oleh rekan kita dari Wadir Eksus, Bareskrim, bahwa akumulasi. Kalau kita punya uang 10 juta rupiah contohnya, kemudian besok kita keluarkan 5 juta, setelah itu kita masukkan lagi lusanya 3 juta, tarik lagi 8 juta, masukkan lagi terus selama 5 tahun, 10 juta itu bisa mungkin menjadi 1 miliar.
Nah, itulah yang terjadi juga. Dan sudah disampaikan tadi bahwa dari saldo memang tidak bisa kita buka secara resmi di sini karena terikat perundang-undangan masalah rahasia jabatan pasal 11 nomor 8 2010. Yang jelas isinya jauh sekali dari yang 1,5 triliun tadi. Ini saya kira ini penting klarifikasi. Kemudian kedua, saya menanggapi mengenai masalah predikat crime yang disampaikan oleh rekan-rekan dari penasihat hukum LS mengenai masalah kayu tadi. Saya kira kurang tepat kalau disampaikan bahwa ada unsur merugikan negara dalam kasus undang-undang kehutanan ini. Undang kehutanan itu jelas sekali mengatur ancaman pidananya diatur pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 99. Kemudian apa jenis pidananya juga diatur dalam pasal 50. Kita lihat dalam kasus LS ini ada dugaan setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Nggak ada kata-kata merugikan penting negara, yang tidak ada kalau dibaca kembali nih. Yang penting di sini kita lihat bahwa problemnya PTR ini izin resmi, otomatis kita harus melihat apakah kayu yang di sana berasal dari kawasan hutan yang tidak diperbolehkan. Karena di sana di Raja Ampat itu ada beberapa hutan lindung yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada kawasan cagar alam yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah perizinan. Apakah yang menjual kayu itu mereka memiliki izin? Di Raja Ampat hanya dikeluarkan izin oleh bupati kepada 7 pemegang izin untuk pemanfaatan hasil hutan. Di luar itu masyarakat lain tidak ada. Nah, oleh karena itu kalau ada masyarakat menjual kepada yang bersangkutan, maka itu termasuk ilegal, termasuk illegal logging. Ini problemanya saya kira untuk masalah kayu, dan ancamannya untuk itu cukup berat, itu 10 tahun. Sedangkan kedua untuk masalah minyak, tadi disampaikan bahwa tidak ada kontrak di Pertamina. Kita sudah dengar keterangan ahli. Saksi ahli dari Pertamina, dari BP Migas, sudah menyampaikan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012, PT Pertamina telah memblokir nomor kontrak SP bla 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 bla, dan pada tanggal 27 November 2012, PT Pertamina telah memutuskan hubungan kontrak dengan PT Seno Adiwijaya. Ini keterangan saksi ahli dari data mereka. Nah, untuk masalah minyak BBM ini diatur 4 hal. Yang pertama adalah pengolahan, yang kedua adalah pengangkutan, yang ketiga adalah penyimpanan, yang keempat adalah tata niaga. Kalau ada izin, tidak ada izin, otomatis melanggar. Kalau ada izin, kita harus buktikan. Contohnya tata niaga. Berasal dari mana minyak itu? Nah, dari keterangan tadi, minyak sudah diputus November. 2012, Maret itu stok terakhir. Kenapa masih punya 1.000 ton? Otomatis kita bisa menduga ada sesuatu. Ya. Kita dalami. Setelah kita dalami ternyata didapat dari sumber-sumber yang lain. Nah, oleh karena itu ada unsur, kita duga ada unsur pelanggaran di situ. Yang terakhir, klarifikasi kami adalah mengenai masalah kayu yang disampaikan tadi adalah kayu yang disita di kapal, bukan di di pabrik. Kita lihat bahwa dari hasil penelitian kita, ada 115 kontainer yang berasal dari PT ini yang sudah terlanjur nyebrang ke Surabaya. Dan sudah dari Polda Papua, hasil pengembangan ini kemudian disampaikan kepada rekan-rekan yang ada di Tanjung Perak, dilakukan penyitaan. Dan yang paling akhir sekali Pak, saya ingin menjelaskan di sini juga, saya mendengar tentunya keluhan daripada keluarga, meminta penangguhan dan lain-lain. Itu kami juga prihatin sebagai pimpinan Polda, ada anggota yang demikian. Tapi kami kira kita melihat kepentingan yang lebih besar, bahwa kasus ini juga akan memberikan pelajaran bahwa suasana sudah berubah, situasi sudah berubah. Jadi polisi juga harus bisa berubah, bahwa justru anggota kalau melakukan pelanggaran hukum harus diberikan tindakan. Kemudian kedua, untuk yang lebih luas, inilah masalah perlindungan hutan, kayu. Kita semua tahu bahwa masyarakat sangat peduli dengan masalah hutan.
sebagai paru-paru dunia. Kemudian kedua, yang ketiga adalah menyangkut masalah BBM, sesuatu yang sangat-sangat hal yang mendasar saya kira negara ini. Subsidi sedemikian besar disampaikan oleh pemerintah. Kalau kebocoran-kebocoran seperti ini, 1000 ton satu kali jalan, mungkin yang lain-lain udah ribuan ton yang lainnya. Nah itu otomatis nanti subsidi akan meningkat dan seterusnya. Itu akan merugikan sangat besar sistem negara kita, Pak. Saya kira demikian, Pak. Makasih, Pak. Pak Kapolda tadi bicara bahwa wilayah itu banyak cagar alam, hutan lindung, sebagainya. Kalau itu ditebang, berarti ada dinas kehutanan juga yang ada di situ. Ya, jadi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99, Pak ya, itu diatur mengenai pemanfaatan hasil hutan. Iya. Artinya ada hutan-hutan seperti hutan produksi boleh dimanfaatkan dan itu diatur. Nah, pengaturannya selain oleh Departemen Kehutanan itu tingkat pusat, ada sebagian kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang tahu persis bagaimana karakteristik dan pemanfaatan hasil hutan yang mana yang perlu diatur. Jadi ada sebagian kewenangan diberikan kepada pemerintah tingkat provinsi, ada sebagian lagi kepada kabupaten. Kabupaten yang tahu untuk konservasi, misalnya hutan, saya ulangi, hutan lindung yang tujuannya adalah melindungi karena hutan itu memberikan daya dukung untuk masalah persediaan air, kesuburan dan yang lain. Hutan konservasi berisi keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Daerah lah yang tahu itu, tidak bisa disampaikan negara. Jadi saya kira ini sangat tergantung pengaturannya, bukan berarti tidak boleh, pengaturannya sangat tergantung kepada. Baik, tapi kalau tadi dari hasil hutan itu ada yang Polda curigain bahwa ini ilegal, kemungkinan makanya LS dijadikan tersangka. Berarti ada keterlibatan kehutanan juga. Dalam itu bisa saja nanti dalam penelitian pemeriksaan kita akan kita kembangkan nantinya, Pak. Bagaimana Pak Artono, Sekretaris Dirjen Kehutanan? Sekretaris Dirjen Perlindungan Hutan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan. Langsung aja, Pak. Terima kasih, Pak Karni. Terkait dengan kasus Pak LS ini yang dikait-kaitkan dengan illegal logging, Pak Karni, perlu kami jelaskan sedikit mengenai pengertian illegal logging. Sebetulnya illegal logging ini satu kegiatan menebang yang dilakukan oleh perorangan atau korporat yang tidak memiliki izin yang sah, atau mereka yang menebang pada kawasan hutan yang dilarang. Ya, yang dilarang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolda, yaitu hutan konservasi dan hutan lindung. Nah, di sini memang dua kawasan hutan itu tertutup untuk dilakukan pemanfaatan. Terkait dengan pemanfaatan hutan yang ada di Provinsi Papua, Pak Karni, karena di sana ada otonomi khusus, ada perdas khusus juga terkait dengan pemanfaatan hutan, maka pemanfaatan hutan yang ada di Provinsi Papua itu agak sedikit berbeda dengan yang ada di provinsi-provinsi lain, terutama kelonggaran untuk memberikan izin yang diberikan oleh Bupati dan Gubernur berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Kapolda bahwa industri yang dimiliki oleh Pak LS tadi, PTR, ini sebetulnya industri lanjutan. Jadi bukan industri primer yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan. Jadi ini industri yang mengolah dari hasil industri primer. Permasalahannya adalah kapasitas produksi dari industri tersebut ini diragukan
sumber-sumbernya. Tadi disampaikan Pak Kapolda bahwa izin PT R ini dipasok dari 7 izin yang sebetulnya kalau di rata-rata satu izin itu 50 meter kubik, itu berarti jauh di bawah kemampuan dia untuk memperjualbelikan itu. Saya kira itu Pak. Jauh dari kemampuan industri itu untuk memproduksi. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolda ada sekian meter kubik yang. Jadi izin untuk yang 7 tadi, produksi yang 7 tadi Di bawah Pak. Di bawah. Jadi ini lebih dari itu. Ya. Berarti dari penerbangan liar. Kira-kira. Logika. Karena kalau Artinya kalau penerbangan liar berarti pengawasan dari dinas kehutanan sana tidak jalan, atau memang kerjasama, kan begitu? Ya, Mbak Karni, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi berlaku juga di kehutanan, Mbak. Papua itu demikian luas, ya, demikian luas, kemudian juga aksesibilitas yang sulit, SDM-nya juga sangat-sangat terbatas. Enggak, tadi Pak Kapolda menceritakan bahwa Papua itu begitu luas. Kalau jabatan Kapolda bisa tidak tahu apa yang terjadi di Sorong. Tapi Kapolres Sorong diasumsikan oleh Pak Kapolda tahu, maka dicopot. Pertanyaan saya, Kepala Dinas Sorong Kehutanan harusnya juga tahu dong apa yang terjadi. Kita rehat sejenak, pemirsa.